Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berdika Madu. Di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran brainstorming atau idea shower. Sebelumnya, definisi metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun sebelumnya guna mencapai suatu tujuan. Sedangkan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam melaksanakan strategi pembelajaran dalam kelas. Menurut Ibrahim, tahapan-tahapan metode pembelajaran itu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa, yang kedua menyajikan informasi atau topik pembelajaran, kemudian mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok, membimbing kelompok dalam belajar, kemudian mengevaluasi, dan yang terakhir memberikan penghargaan atas hasil evaluasi. Di sini idea shower atau brainstorming merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun ide-ide dari setiap anggota kelompok, namun tidak dapat ditanggapi oleh anggota yang lain maupun pemimpin kelompok. Metode ini dikembangkan oleh Alex Vagney Osborne dalam buku Applied Imagination. Dalam idea shower ini, ide-ide yang telah terhimpun itu dijadikan satu, kemudian dipilih kembali untuk diambil yang paling sesuai dengan pokok permasalahan. Tujuannya untuk membuat kompilasi pendapat yang hasilnya dibuat menjadi peta informasi atau peta gagasan yang biasa kita sebut sebagai mind mapping, guna menjadi pembelajaran bersama untuk mencapai suatu tujuan. Tugas-tugas guru dan siswa dalam brainstorming itu ada beberapa. Yang pertama, sebagai seorang guru memiliki tugas memberikan pokok gagasan yang mampu merangsang pikiran dari setiap siswa. Kemudian, guru dilarang mengomentari pendapat dan menyimpulkannya. Guru hanya menampung semua pernyataan atau pendapat dari para siswa. Dan yang terakhir, guru merangsang siswa yang pasif agar mau mengeluarkan pendapatnya dalam kelompok. Kemudian untuk tugas siswa dalam menanggapi pokok gagasan yaitu yang pertama, mencurahkan pendapat, komentar, dan mengemukakan masalah baru. Masalah baru bisa menjadi pokok permasalahan yang kedua atau bisa menjadi hasil dari permasalahan yang pertama. Kemudian yang kedua, berlatih merumuskan pendapatnya dengan bahasa dan kalimat yang baik. Ini bertujuan agar siswa-siswa itu terbiasa dengan kalimat-kalimat yang baik atau kalimat-kalimat yang efektif. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, pemberian informasi dan motivasi. Di sini guru memberikan pokok masalah dan latar belakang serta mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok ini. Yang kedua, siswa memberikan sumbang saran sebanyak mungkin dan meminta penjelasan saran agar memicu kreativitasnya. Kemudian yang ketiga, mengklasifikasikan pendapat. Jadi, pendapat-pendapat yang telah diberikan oleh para siswa itu kita klasifikasikan pendapat-pendapatnya. Yang sama bisa kita jadikan satu, yang berbeda kita bisa mengklasifikasikannya ke dalam kelompok yang berbeda. Kemudian memverifikasi dengan cara menguji relevansinya dengan pokok masalah, dan yang tidak relevan dengan pokok masalah bisa kita hilangkan atau kita coret. Dan yang terakhir itu konklusi atau penyelesaian dengan cara pimpinan kelompok menyimpulkan butir-butir alternatif pemecahan masalah yang disetujui. Setelah persetujuan diambil, kesepakatan terakhir cara pemecahan masalah yang paling tepat. Jadi, agar permasalahan dapat terselesaikan itu, pada waktu konklusi, butir-butir alternatif pemecahan masalah yang
kita setujui itu dijadikan hasil akhir yang akan digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Kelebihannya, yang pertama, siswa dirangsang untuk menyatakan pendapat. Yang kedua, siswa diharuskan untuk berpikir cepat dan logis. Kemudian yang ketiga, merangsang siswa untuk siap berpendapat kapanpun dan dimanapun. Yang keempat itu meningkatkan partisipasi siswa. Yang kelima, siswa yang pasif bisa mendapatkan bantuan dari guru maupun siswa-siswa yang aktif. Kemudian yang keenam, terjadi persaingan yang sehat di antara siswa atau anggota kelompok. Dan yang terakhir, meningkatkan motivasi belajar agar siswa mau dan bisa berpendapat. Kekurangannya, dalam pelaksanaan brainstorming ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemudian, brainstorming ini juga didominasi siswa yang pandai dan aktif, karena memang diharuskan untuk mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Yang ketiga, siswa yang lamban akan selalu tertinggal di belakang dari siswa-siswa yang aktif. Kemudian yang keempat, hanya menampung tanggapan-tanggapan dari para siswa tanpa memberikan penjelasan-penjelasannya. Kemudian guru tidak merumuskan suatu kesimpulan. Jadi konklusi dan kesimpulan itu berbeda ya guys. Untuk konklusi sendiri itu adalah pemecahan masalah yang telah disetujui. Jika kesimpulan itu adalah tolok ukur garis besar dari beberapa pendapat dan diambil garis tengahnya. Kemudian yang terakhir itu, setelah konklusi pun pendapat yang diambil itu tidak akan jadi jaminan pendapat tersebut menjadi pemecah pokok permasalahannya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktu yang telah Anda sempatkan untuk menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.